praktek. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Silakan duduknya dirapikan dulu. Baik, salah satu pimpin doa. Terima kasih Riko sudah memimpin doa kita pada hari ini. Teman-teman masih ingat dengan materi yang diajarkan kemarin? Nah, di perbandingan tersebut apa yang kalian tangkap dari materi perbandingan kemarin? Oke, bagus ya Kerin. Masih ingat dengan materinya. Nah, pelajaran kita pada hari ini yaitu materinya hubungan antar garis. Anak-anak, apakah kalian sebelum datang ke sekolah sudah melihat atau mengidentifikasi apa saja sih yang bisa kita sebutkan garis atau sudut atau bagaimana? Kalau persimpangan di Ilong itu termasuk ke dalam bentuk apa? Nama garisnya benar ya, cuman kalau yang Oke. Bapak ambil contoh dari jalan tadi, misalnya simpang 4. Oke, silakan. Teman-teman, atau dari kalian, apakah kalian sudah mengidentifikasi apa yang Bapak tuliskan ini termasuk ke dalam garis apa, Yudis? Kurang tepat ya? Garis saling berpotongan, Pak. Ya, garis yang berpotongan. Nah, sebelum masuk ke garis yang berpotongan ini, anak-anak harus paham dulu apa itu definisi garis dan definisi dari hubungan antar garis. Bapak akan bacakan ya. Dengarkan dengan seksama dan silahkan simpan dulu HP-nya. Hubungan antar garis adalah cara dua garis atau lebih saling berinteraksi atau berhubungan dengan geometri. Nah, untuk yang pertama itu garis sejajar. Bapak ulangi, dua garis dikatakan sejajar jika mereka terletak pada satu bidang datar dan tidak pernah bertemu atau berpotongan. Tidak peduli seberapa panjang kedua garis tersebut diperpanjang, contohnya rel kereta api. Nah, Bapak akan kasihkan contoh rel kereta api. Ini adalah contoh dari garis yang sejajar. Nah, garis yang berpotongan tadi, ini yang Tutui sebutkan tadi, seperti contoh dalam kehidupan nyata, itu persimpangan. Nah, untuk garis yang berhimpit, dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis tersebut terletak tepat di atas satu sama lain, sehingga tampak seperti satu garis saja. Ini berarti kedua garis memiliki semua titik yang sama. Salah satu temannya apakah bisa menuliskan atau memberikan contoh dari garis yang berhimpit?
Tadi Bapak bilang kan tadi dengarkan dengan seksama yang apa yang Bapak sampaikan. Simpan dulu HP-nya. Bapak ulangi ya. Garis berhimpit adalah dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis tersebut terletak di atas satu sama lain sehingga tampak seperti satu garis saja. Ini berarti kedua garis memiliki semua titik yang sama. Iya. Silakan salah satu kasihkan contoh. Enggak apa? Kita belajar sama-sama di sini. Tidak boleh gitu ya, Sophie. Ini kurang tepat ya contohnya. Boki tadi bilang salah, silakan Boki atau Yudis, silakan. Oh ya, kita lupa beri apresiasi kepada Linda. Apresiasi dulu. Terima kasih ya Linda sudah berani maju. Kasih garis titik-titik sedikit. Di tengah pas. Ke anaknya Pak. Sip. Oke, benar ya punya Yudis. Kayak gini contoh dari garis berhimpit. Nah, dari ketiga tersebut, teman-teman, silakan identifikasi di ruangan ini atau di luar. Teman-teman boleh keluar selama 10 menit atau 5 menit. Identifikasi, tuliskan di bukunya apa-apa yang menjadi bagian dari garis yang berpotong, garis yang berhimpit, dan garis yang sejajar. Silakan kalau mau keluar, boleh. Boleh sekitar kelas diidentifikasi dulu. Ini tugas individu ya. Ayo, diskusi boleh. Ayo. Ayo. Kalau bisa dituliskan di bukunya ya. Silahkan identifikasi dulu, diskusi boleh sama temannya. Oh ya, ada satu juga yang mungkin terlupa.
yaitu garis tegak lurus. Kayak contohnya, kalau contoh nyatanya di sini ini. Nah, kita anggap sebelah sini adalah garis pertama, yang ke sini sambungan garis pertama. Nah, ini tegak lurusnya itu membentuk suatu sudut 90 derajat. Nah, itu contoh nyata dari garis tegak lurus. Kalau teman-teman sulit mengidentifikasinya, Bapak akan kasih ciri-cirinya. Silakan Alvin. Silakan. Oke, silakan Linda. Bacakan. Nah, ini ya ciri-ciri dari garis sejajar itu tidak berpotongan. Garis berpotongan itu memiliki satu titik potong. Garis berhimpit itu saling menutupi. Dan garis tegak lurus itu berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Oke, Linda tadi katanya sudah selesai. Ya, silakan Kerin. Oke, benar ya. Ada beberapa tadi garis sejajar, berpotongan dan tegak lurus itu belum disebutkan contohnya. Silakan yang lainnya identifikasi dulu. Pak, kalau pagar ini Pak, Pagar yang mana? Ayo cari contoh lain. Tuliskan aja dulu. Kalau salah kita apa? Kita cari yang benarnya.
Apa? Yang putih di jenuran Pak. Itu garis sejajar. Oke, benar ya. Ini contoh nyata dari garis sejajar. Kita misalkan ini dengan ini, itu adalah garis sejajar. Nah, garis tegak lurus dengan berpotongan belum ini? Atau mau Bapak tunjuk nih satu-satu? Tunjuk aja Pak. Boki berikan salah satu contoh garis berpotongan. Di dalam imajinasi kamu atau di dalam ruangan ini boleh juga. Oke? Boleh. Hati-hati ya. Kayaknya kita kurang ini deh, kurang contoh nyatanya di sini. Kita misalkan kita bagi di sini blok A, sini blok B, sini blok C, sini blok D. Nah, di sini adalah titik potong dari antara 3 blok tersebut. Nah, dinyatakan ini adalah garis yang berpotongan. Nah, itu contohnya. Garis tegak lurus ini belum nih. Oke, silakan. Ini itu Pak. Tegak lurus. Yang itu. Bisa dikatakan juga ya. Nah, kalau teman-teman ada lihat di rumahnya kayak terminal begini, bisa itu dikatakan adalah garis tegak lurus. Paham? Sudah bisa memberikan satu-satu dari contoh keempat garis tadi? Sudah tadi ya disebutkan. Alvin tadi ke WC ya. Jangan saling menyalahkan. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah mengidentifikasi isi dari ruangan ini dan dari pemikiran kalian sendiri bagaimana memberikan salah satu contoh dari keempat garis tersebut. Bapak bagi 2 kelompok aja supaya lebih enak mengerjakan tugasnya. Silahkan di sini kelompok 1, sini kelompok 2. Yang belakang yang 3 silahkan ke sini gabung dengan kelompok 1. Oke, kerjakan dulu ya, diskusi. Pak, yang dikerjakan tulisannya atau muka orang? Dengan durian. Dibaca ya, karena teman-teman di sini sudah SMP, karena ada tulisan di dalam itu. Silahkan kerjakan. Masa belum bisa baca? Iya. Aduh. Saya kan orang kampung, Pak. Bocah-bocah kok. Gimana bisa sampai SMP kayak gitu? Kompetisi dasar aja belum. Aduh. Sudah kerjakan. Yuk, maju yuk. Kerjakan dulu. Pak, lihat Pak Linda berkata-kata kepada saya.
Tidak boleh gitu ya, Linda. Kita itu sama-sama manusia, jadi saling menghargai. Bukan Pak, saya bidadari saya. Bukan manusia, saya bidadari. Saya sopir. Tidak boleh gitu ya. Dia bukan apa dia semua. Bidadari kan Pak? Kerjakan dulu tugasnya. Bapak kasih waktu 10 menit sebelum Bapak periksa. Pin, kerjakan Pin. Ini tujuannya, petunjuk pengerjaannya. Ini soalnya. Besok jangan pakai muka itu lagi Pak. Dia nggak suka Pak. Jangan kita mau tahu Pak. Oke, bukan jadi Sugiono, Pak. Saya mau kerja di bawah tadi. Kalau mulutnya tuh di bawah bukan bawah. Kerjakan ya. Udahlah. Ini ketiga, jawabnya sing. Iya, no. Jangan kandang. Enggak, gambarkan di bawah ini contoh dari ini keempat garis tersebut. Juara satu lomba bola. Jawabannya di mana, Pak? Boleh di samping atau Pak, fungsi yang satunya apa? ini nomor 1. Kelompok kami sudah selesai. Oke. Kayaknya teman-temannya belum tidak mengerjakan tugasnya tadi. Silakan suruh temannya dulu menilai apakah kerjaan Kerin sudah benar atau belum. Sampai ke belakang ya. Kan Linda nggak bisa baca Pak. Jadi dia Oh iya, Linda tidak bisa. saya nggak bilang saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca semua Pak. Saya nggak bisa baca. Sobri itu Yang di belakang juga ya, Kak? Ini. udah. Udah. Sobri itu Pak nggak bisa baca. Pak, lihat Pak Linda. Foto aja, jangan di-foto. Mana Pak? Oke, Rina kan lagi sendiri. Merin bantu Alpin ya ngerjakannya. Nova bantu Alpin ngerjakannya. Nanti kalau enggak bantu nilai pekerjaan Alpin apakah benar atau salah. Kalau pekerjaan Alpin kalian katakan salah tapi kata Bapak benar, kalian akan Bapak hukum di depan. Hukumannya nyanyi. Enggak. Zaman sekarang tidak ada istilah kekerasan lagi ya. Tidak. Pak, bagaimana hukuman orang yang memakan roti sendiri, Pak? Lihat Pak Kerin dari tadi makan roti. Dan saya bukan Pak jawab semua soal di LKPD, Pak. Wah. Iya, nggak boleh kayak gitu. Kalian harus ikut ini kan saya menghitung garis nih. Lihat prosesnya kan menghitung garis nih. Dan dari garis sejajar ke makanan gambar. Dari garis sejajar ya. Sampai kampung Pak. Yang siapa yang ini? Udah mau pulang. Aku pulang antara karena jurusan SMK kami sekarang Boleh. Wow. udah Pak yang sudah dipresentasikan ya Pak. Oke, yang sudah dipresentasikan. Pak, tungguin saya Pak. Silakan Kerin. Silakan. Sebentar ya, Bapak izin ke belakang dulu. Oke, silakan Kerin. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Jadi soal pertama disuruh menyebutkan hubungan antar garis yang telah dipelajari yang kami temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kami mendapat tumpang-tumpah, tumpang hingga, balik-balik, dan pesawat terbang, kerangka pesawat terbang maksudnya
gambar kedua itu kita disuruh buat garis sejajar. Ini contoh garis sejajar yang horizontal, ini yang vertikal. Ini contoh garis berpotongan seperti tanda tambah dan kali. Oke, benar ya. Garis berhimpit ini mungkin teman-teman bisa lihat. Ya, keterangan orang Atau tuliskan Kerin di papan tulis. BL. Oke. Ini contoh garis berhimpitnya. C. Terus garis tegak lurusnya ini. Dan contoh di sekitar yang kami temukan tentang garis sejajar dan garis tegak lurus. Garis sejajar itu kita bisa lihat pada pagar dan garis tegak lurus pada sudut ruangan. Oke. Mengapa kita perlu mempelajari tentang hubungan antar garis dalam kehidupan sehari-hari? Karena untuk bisa membedakan jenis-jenis garis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Aplaus dulu. Terima kasih jawaban dari Kerin benar sekali, dan untuk refleksinya tadi sudah bagus. Dari kelompok 1 apakah sudah? Belum. Bapak tunggu ya. Cepat. Ya, cuma dia satu. Jangan buru-buru ya. Dikerjakan dengan teliti. Kelompok sapi cemen dia tak bisa baca pak. Kok bapak dari tadi cuma senyum? Nggak boleh gitu ya. Ya, Alvin. Pak, bagaimana menangani kasus teman kami seperti Sofi yang belum bisa membaca pak? Dia tapi mengerjakan soal SKPD. Saya mau les private sama bapak aja. Boleh. Saya nggak bisa baca. Kamu pergi pak. Nah, Guru berita. Sudah, Alvin? Sisa 4 menit, Vin. Pak Juli dari tadi ngomong terus tapi nggak bantu. Terus kan yang nomor 4 terus aja. Nomor 4 aja. Oke, yang soal pertama sebutkan 4 jenis hubungan antar garis yang telah dipelajari. Garis sejajar, contohnya garis sejajar, terus garis berpotongan, garis tegak lurus, dan garis berhimpit. Terus Oke. gambarkan di bawah ini contohnya. Ini garis sejajar. Terus ini garis berpotongan. Oke. Dah. Sisa 2 menit. Sebutkan aja ya, Sob. Ya, terus yang ketiga, sebutkan 2 contoh benda yang di sekitarmu yang memiliki garis sejajar dan tegak lurus. Yang garis sejajar, kertas yang ditempel di jendela, besi kabel kaca. Terus yang tegak lurus, terminal dan sudut. Oke. Tepuk tangan dulu buat Sophie. Karena tadi sudah dikerjakan tugasnya, teman-teman yang di belakang apakah sudah mengerti contoh nyata dari hubungan antar garis? Oke, karena waktu kita sudah mau habis juga, silakan salah satu beri kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Pak, Silakan Sophie. mengetahui hubungan antar garis. Terus jenis-jenisnya ada garis sejajar,
Oke, benar ya. Eh, ada lagi? Oke, silakan Alvin. Nah, tujuan kita hari ini itu bagaimana kita mengetahui garis hubungan antar garis dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya seperti berjalan, memiliki tiga lurus, rel kereta api yang sejajar. Coba. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat jawaban dari kedua teman kita. Oke, karena waktu kita juga sudah mau habis, silahkan salah satu pimpin doa. Kerin, pimpin doa. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, yang mau keluar silahkan keluar ya.